Saudara polisi sudah memeriksa dua saksi yakni Dr. Koas, Lady Aurelia, dan juga ibunya dalam kasus dugaan penganiayaan Dr. Koas. Bagaimana perkembangan kasusnya? Kita tanyakan kepada Direktur Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan, ada Kombes Anwar Reksowijoyo yang sudah bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom. Selamat sore, Pak Kombes. Selamat sore, Mbak. Pak Dir, apa yang kemudian bisa digali penyidik dari keterangan dua orang ini, Lady dan juga ibunya? Baik, yang pasti untuk pembuktian apakah ada pihak-pihak lain yang memang turut serta atau menyuruh melakukan, itu kita pasti melakukan proses pemeriksaan maupun pengumpulan alat bukti dan fakta. Ya. Nah, setelah tetapkan tersangka, si pelaku yang menurut keterangannya dan juga keterangan dari para saksi yang kita dapatkan adalah supir dari Ibu SM itu sendiri atau ibunya dari saudari LD yang mahasiswi Koas. Kemarin sudah kita lakukan pemeriksaan yang tentu mana pemeriksaan tersebut untuk melihat bagaimana proses sampai terjadinya penganiayaan dari awal hingga akhir. Ya, di dalam proses pembuktian tersebut di TKP memang tidak diketemukan adanya saudari LD ada di TKP. Nah, ini juga kita minta keterangan terkait mengapa ibunya juga bisa sampai ke kafe tersebut. Kemudian si pelaku juga sampai ke sana sampai terjadi penganiayaan. Itu intinya dari pemeriksaan kita terhadap dua saksi tersebut. Masih saksi, Mbak, ya? Bisa bagi saksi. Oke, tapi kalau kita lihat dua orang ini yang sudah diperiksa oleh polisi, apakah kemudian bisa digali juga motif penganiayaan? Jadi memang kasus ini bermula dari request untuk penggantian piket Nataru, begitu? Ya, jadi begini, untuk pokok permasalahan sebetulnya adalah si saudari LD ini mendapatkan tiket yang 2 hari sekali, berbeda dengan temannya lain atau kelompok yang lain. Sehingga disitulah yang bersangkutan protes kepada korban dan sudah dilakukan pergantian sebetulnya oleh korban penjajah revisi jadwal, tapi si saudari LD ini masih belum kurang puas. Nah, dari situ ada rekaman audio antara korban dengan saudari LD. Nah, inilah yang diperdengarkan kepada ibunya LD, yang mana ibu LD merasa bahwa loh ini tidak sesuai bahwa seorang laki-laki kok seperti ini, makanya mau menemui korban. Disitulah mulanya kemudian bertemu, mereka janjian bertemu. Nah, di situ ada percakapan-percakapan yang mana korban juga didampingi teman-temannya, ada 2 orang ya. Kemudian ada ya apakah itu nada yang agak tinggi, kemudian responsif yang kalau menurut keterangan dari pelaku bahwa dia melihat korban ini tidak respon sebagai seorang anak kepada orang tua gitu ya. Itu yang membuat dia menjadi kesal. Nah, keterkaitan itu sampai di mana? Tentu kami akan mencari pembuktiannya. Tentunya apakah memang Pak Dir, ada menurun. kami juga mau konfirmasi kenapa pemeriksaan dilakukan di Polsek, Pak, bukan di Polda Sumatera Selatan, dan juga soal potensi penambahan tersangka? Begini, Mbak, dalam pasal 113 KUHP memang tidak ada bahwa harus dilakukan di kantor kepolisian tentunya. Nah, itu berdasarkan alasan dan patut yang wajar. Jadi dari pihak saksi, ini saksi, Mbak, ya, pihak saksi karena melihat memang semakin kredit berseliwerannya berita-berita dan kemudian yang bersangkutan juga untuk bisa fokus dalam proses pemeriksaan, meminta supaya dipindahkan di tempat lain. Jadi kami tetap ada di wilayah hukum Polda Sumsel tentunya, di kantor kepolisian. Kami laksanakan di sana. Dan itu dalam rangka memeriksa sebagai saksi untuk mencari
pembuktian itu, Mbak, fakta hukum Singkat terkait saja Pak, dengan soal peristiwa. potensi penambahan tersangka, Pak Dir. Eh, Sampai saat ini kami masih mengumpulkan alat bukti, Pak. Mhm. Apakah memang nanti ada potensi untuk penambahan tersangka dan sebagainya? Oke. Masih kami kumpulkan alat Baik. bukti. Kita tunggu nanti update-nya. Terima kasih Kombes Anwar Reksowijoyo, Makasih. Dirkrimum Polda Minta doanya, Sumatera Mbak. Selatan, sudah bergabung bersama kami di Indonesia Update. Sehat selalu.